Bapak Ibu sekalian. Waduh, masih kurang semangat nih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Oke, kita hari ini ada di kelas penuai, betul? Amin. Jadi saya hari ini mau mengajar tentang penuai yang menantikan Tuhan. Amin. Aduh, kurang semangat. Kalau saya bilang penuai yang menantikan Tuhan, Bapak Ibu jawab lawatan, lawatan, lawatan. Amin, bisa? Biar semangat dulu nih, biar gak ngantuk, biar terbakar geloranya. Amin. Saya bilang ya, coba ya. Penuai yang menantikan Tuhan. Amin, amin, amin. Yes. Biar sampai kapanpun kita pasti akan terus meneriakan lawatan. Amin. Oke. Saya sebelum membagikan tentang penuai menantikan Tuhan, bagaimana sikap menjadi seorang penuai. Di dalam hidup ini ada dua hal yang penting Bapak Ibu. Satu, keselamatan, dan satunya lagi adalah panggilan gitu. Jadi ini adalah satu paket. Saat kita menerima keselamatan, kita menerima sebuah yang namanya panggilan. Apa? Panggilan, betul. Tapi terkadang kita itu nggak tahu panggilan kita dan bahkan arahnya. Boleh PPT-nya di Timotius 1 ayat 9 dibilang, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi dibilang Tuhan memanggil kita dengan panggilan kudus. Tuhan punya tujuan ilahi di dalam hidup kita. Di balik panggilan kita ada sesuatu yang besar gitu. Jadi kalau misalnya kita penuai, oke, panggilan kita penuai, betul. Tapi apakah kita sudah cukup pede, cukup bersuka saat kita itu panggilannya penuai gitu. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Abraham disuruh keluar dan Tuhan berjanji akan membuat namanya masyhur dan menjadi berkat gitu. Jadi saat kita tinggal di dalam panggilan itu yang membuat hidup kita berarti. Bapak Ibu tahu kan bedanya orang yang di dalam panggilan dengan orang yang di luar panggilan. Bukan berarti kita mau meremehkan karena dia gak ikut Mahanaim nih, dia gak ikut di panggilan penuai ini, bukan. Tapi saat hidup kita tahu betul kita dipanggil Tuhan, tapi kita tidak melakukan yang seperti Tuhan panggil kita, maka hidup kita tuh seperti gak berarti. Karena panggilan itu membuat hidup kita berarti ya Bapak Ibu ya. Jadi panggilan itu bukan beban, tapi panggilan itu membuat hidup kita lebih berarti. Amin. Boleh next PPT-nya. Di Roma 8 ayat 28 dibilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini tadi Abraham ya. Oh ya betul, Abraham. Oke, boleh next lagi. Kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Boleh ayatnya aja ditampilin. Kadang kita kalau baca ayat ini cuma sampai sini. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dipotong, stop. Kita nggak baca sampai habis. Kita dibilang apa di Alkitab? Katanya bukan cuma bagi yang mengasihi Dia ya, tapi bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau yang nggak punya panggilan nggak bisa pakai ayat ini, nggak bisa. Karena dibilang segala sesuatu mendatangkan kebaikan saat kita tinggal di dalam panggilan Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini kita pasukan terdahsyat, kita tahu panggilan kita ada di tempat ini. Tolak dalam Yesus, tiba-tiba udahlah saya gak mau lagi. Pemimpin itu mengecewakan saya mau keluar dari panggilan. Gampang banget gitu loh. Kita tuh gampang banget langsung saya mau keluar dari panggilan. Padahal dibilang segala sesuatu mendatangkan kebaikan tidak untuk semua orang ya. Karena di ayatnya dibilang mereka yang mengasihi Dia yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau yang di luar panggilan, ayat ini nggak berlaku gitu. Jika kita di dalam panggilan, ayat ini berlaku dalam hidup kita. Amin. Contoh Sadrak, Mesak, Abednego. Karena mereka dalam panggilan, setiap masalah semuanya mendatangkan kebaikan. Bahkan setiap ada ujian, masalah, itu untuk mempromosikan hidup mereka. Panggilan Tuhan macam-macam Bapak Ibu. Ada penuai, pilar, mempelai, itu kan yang lebih spesifik ya. Tapi di dalam hidup kita juga ada. Misalnya saya penari, ada juga yang penuai tapi sambil berdoa. Ada, bisa lebih dari satu gitu. Ada yang penuai tapi dia juga raja-raja, bisa gitu. Pada ujungnya karena penuai akan menjadi raja. Amin. Panggilan Tuhan macam-macam dan banyak. Tapi pagi hari ini saya bahas tentang panggilan penuai, tentang sikap menjadi, tadi tuh introducing aja kayak panggilan tuh apa sih, kayak gitu kira-kira untuk mengingatkan kembali ya. Jadi jangan setelah ini walaupun kita panggilan penuai, saya mau keluar dari panggilan penuai, saya pindah ke panggilan mempelai. Misalnya gitu, kan sama-sama panggilan. Iya betul, sama-sama panggilan. Tapi sekali lagi, kita yang udah dipanggil menjadi penuai-penuai Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan. Amin. Oke, next, sikap menjadi penuai. Tadi itu udah saya sebut. Satu, yang pertama, honor, yaitu kehormatan gitu. Seberapa sih kita sadar kalau menjadi penuai adalah sebuah kehormatan? Kadang kita gak sadar. Termasuk saya ya, saya udah sadar lah. Dulu saya kayak, kan kalau di penari ada 6 panggilan, ada 7 panggilan juga ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, bukan kebetulan, puji Tuhan saya masuk panggilan penuai gitu di penari. Awal saya kayak, kalau penuai ini kayak yang paling kecil ya di penari gitu, kayak apa sih, kayak kagak dianggap ibaratnya gitu lah. Tapi enggak, itu cuma perasaan saya gitu. Itu makanya kita gak sadar kalau panggilan penuai itu sebuah kehormatan gitu. Kenapa sebuah kehormatan? Karena pada waktu Yesus naik ke surga, dibilang, Yesus berpesan kepada kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ini tugas kita, betul? Pada waktu Yesus naik ke surga, tugas kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Nih, kalau cara pandangnya kayak, Kak, capek banget, kita harus penginjilan terus sampai Tuhan Yesus datang. Itu cara pandangnya yang salah, cara pandang yang cetek lah. Tetapi saat kita memandang yang lebih besar, coba cara pandang kita rubah. Siapa sih kita dikasih tugas sama Tuhan? Betul gak? Kita siapa? Tuhan kasih tugas. Hei Vera, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu tuh bukan cuma penari, tapi kamu adalah penari penuai yang menantikan Tuhan, penari penuai yang menyelamatkan setiap jiwa demi jiwa. Kamu bukan cuma penari di gereja, penari di lantai 5 di mesbah Tuhan gitu, tapi kamu adalah penari yang di lorong-lorong. Saat kamu menari, jiwa-jiwa menangis. Saat kamu menari, mereka bertemu Tuhan. Sampai kayak gitu di hati setiap kita. Amin. Nah, tapi saya belum lihat iman nih di hati Bapak Ibu sekalian. Sampai kalau kita penuai itu kayak gitu ya Bapak Ibu ya, kehormatan gitu. Jadi saat kita cuma datang ke gereja, kita cuma saat kayak kayak doain orang lah, heavenly rim kayak kemarin gitu. Tapi sampai saat kita belum doain, orang itu kayak udah nangis. Saya mau bertemu Tuhan karena ibu doain saya. Amin Bapak Ibu. Itu panggilan penuai. Jadi panggilan penuai, Kak, aku panggilan penuai ya, aku kerja, aku gak bisa ngapa-ngapain karena aku penuai, pekerja. Jadi aku kerja terus, Kak, aku gak bisa ikut-ikut ini karena aku sibuk, banyak kerjaan gitu. Itu kita iya di panggilan, tapi kita tidak merealisasikan panggilan kita gitu. Jadi sekali lagi sebuah kehormatan. Karena Bapak Ibu ya, kita ingat lagi nih, satu jiwa dimenangkan, sorga bersorak. Jadi kita harusnya berbangga dong. Bangga, wih, kalau setiap saya menginjil, saya menuai, sorga bersorak. Bangga gak? Yuk kita sama-sama sekarang bilang, saya bangga menjadi
penuai yang menyelamatkan jiwa demi jiwa datang kepada Tuhan. Nah, tapi saya masih belum lihat kebanggaan tersendiri. Nah, kalau penuai kan, mungkin saya kasih contoh lagi ya. Nih, kalau penuai kan alatnya ini ya. Kalau saya yang sering pegang nih ya, Bapak Ibu, ya boleh tolong, oh ya, dipegangin bentar. Kalau penuai kan alatnya ini. Dulu pola pikir saya, sabit dan gandum sini. Kok nggak keren ya? Tentara, pedang dan tongkat. Ini kalau penari penuai ngangkatnya ini. Terus apalagi mempelai hati kan bagus ya, gitu. Dulu pas pola pikir saya masih cetek, sabit dan gandum kurang keren gitu. Padahal ini adalah lambang jiwa-jiwa dan ini adalah menarik setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi kita harus bangga dengan panggilan yang Tuhan berikan. Kita harus bangga kita ada di kelas penuai. Wih, saya bangga nih. Misi saya menyelamatkan jiwa. Saat jiwa-jiwa diselamatkan, sorga bersorak-sorai. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau ditanya orang, kalau bangga gini, Vera panggilan kamu apa? Penuai. Tuh bangga. Jangan panggilan kamu Ver, saya mempelai. Yang kedua penuai. Kecil gitu loh ngomongnya. Itu gak bangga gitu. Jadi kalau bangga itu kayak Bu Fuji panggilannya apa? Saya penuai. Saya juga yang memasak di Mega Kitchen Joel untuk menuai jiwa-jiwa. Amin Bu Fuji. Amin gitu. Jadi kita itu harus bangga. Jangan saya penuai nih, penuai pokoknya yang bagi-bagiin permen. Halo kamu diselamatkan. Hai, berselamat bertemu Tuhan Yesus, diselamatkan. Bukan. Kita tidak sekecil itu Bapak Ibu. Amin. Jadi sekali lagi, satu hal, banggalah dengan panggilan kita ada di penuai. Amin. Jadi saat Tuhan panggil, kadang aku suka panggil para penari loh. Kan kita penari juga kayak penari penuai ya. Penuaiku, aku manggil mereka aja begitu. Franz penuaiku, Eli penuaiku gitu. Jadi aku ngebayangin nanti di surga Tuhan panggil Vera penari tata Tuhan penuaiku yang sangat bersuka cita, yang setiap berjalan jiwa-jiwa diselamatkan, setiap menari ada kesembuhan kayak gitu. Imani, amin. Jadi saya cuma gak mau dipanggil Tuhan Vera penari Tuhan, satu, udah. Satu, mau gak satu doang? Gak mau kan? Vera dua, penuai Tuhan. Vera pembuat jubah Tuhan yang setiap Tuhan suruh jadi besok jadi gitu misalnya. Bukan saya yang buat sih sebenarnya juga. Bukan saya yang jahit gitu tapi amin gitu loh. Bangga. Sampai seperti itu bangga. Kadang penuai gitu ya, aku belum tahu kah panggilan apa, yaudah ikut penuai. Memang kelihatannya seperti kayak kelas yang gak tahu arah dan tujuan mau kemana jemaatnya. Yaudah ikut panggilan penuai gitu. Tapi sekali lagi saat kita sudah ada di tempat ini, banggalah dengan panggilan itu. Amin. Yang kedua, untuk menjadi seorang penuai harus ada cinta dan pengabdian. Kenapa? Dulu itu penuai itu namanya bukan penuai Bapak Ibu, pekerja, betul? Pekerja ya, kerja terus gitu, kerja gitu. Dan dulu ya, makanya kenapa saya tuh suka nggak awal ya, cara pandang saya cetek. Kalau tentara warna merah, raja ungu, bagus gak warnanya? Mempelai biru, giliran penuai coklat. Itu di matchingin sama jubah, sama apa itu kayak gak cocok gitu loh. Kalau Bapak Ibu bayangin kalau kita seragamnya warna coklat, kan gak bagus ya. Maksudnya ini cara pandang saya dulu masih cetek ya. Kan gak cocok, saya maunya merah mentereng, saya mau ungu keren banget gitu kan. Biru apalagi, semua perempuan favorit warna biru gitu. Jadi kayak coklat tuh bukan favorit warna orang gitu. Jadi dulu tuh pekerja warnanya coklat. Jadi setiap angkat alat coklat, gandum, atau angkat pokoknya penari yang pakai jubah coklat itu pasti pekerja. Akhirnya Tuhan membawa next level, nama kita penuai. Dan terkadang kita gak pakai coklat lagi, kita memakai warna orange. Bener gak? Orange dan kadang hijau. Orange itu lambang berapi-api. Kita penuai menantikan Tuhan harus berapi-api, harus punya cinta dan pengabdian. Tapi kenapa warnanya coklat? Karena penuai itu harus hineni Bapak Ibu.
Tapi kita gak bisa bilang Hineni tanpa ada cinta dan pengabdian. Gak bisa. Kita gak bisa bilang Hineni tapi kita gak punya cinta dan pengabdian. Gitu. Seperti Ruth ya, yang dia dari sisi pengabdian lah, dia oke banget. Makanya saya ambil sampelnya Ruth, yang dia ikut Naomi, yang gak tahu pada saat suaminya meninggal. Bahkan dia gak tahu dia mau kemana, tapi dia sepakat. Dia ikut mertuanya Naomi, mertua loh. Padahal kalau di dunia mertua menantu itu jauh-jauhan, bener gak? Kalau yang dunia ajarkan. Tapi yang kalau Alkitab ajarkan MMA, mertua menantu akur ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang punya mantu, bapak-bapak sekalian, akurlah dengan menantumu gitu. Jadi pengabdian adalah seperti Ruth, selalu ada, selalu memberi, tepat dengan apa yang dibutuhkan dan dirindukan oleh Tuhan. Itu pengabdian. Saat kita selalu ada, selalu memberi, tepat seperti yang dirindukan oleh Tuhan kita, oleh pemimpin kita, bahkan oleh panggilan kita. Mungkin kita gak bisa nangkep hati Tuhan, tapi pemimpin kita Bu Joel bilang nangkep, penuai, ayo sampai heavenly rim. Bu Joel kan begitu ya. Di dalam hatinya itu bukan hati dia loh, hati Tuhan. Di dalam hatinya, ayo penuai. Saya gak mau penuai itu cuma ngeliatin aja. Ayo membuat mukjizat sampai heavenly rim itu jadi. Itu adalah yang di hati Tuhan. Tapi bagaimana setiap kita para penuai bisa mau selalu ada dan selalu memberi dengan tepat. Bu Joel membeli dengan tepat, tapi kita pasukannya bisa gak selalu ada mendukung beliau, memberi dengan tepat apa yang kita kan gak bisa nangkep yang Tuhan mau seperti beliau menangkap ya. Beliau tuh menangkap tepat lah. Penuai saya dapat, Tuhan mau ini. Kayak dia lagi mengandung, penuai apakah kita ke Afrika gitu. Tapi penuai kalau gak jawab gitu loh. Kalau misalnya gak jawab ya kita bukan mengabdi, kita gak bisa mendukung dan selalu ada buat Tuhan kita. Tapi saat Bu Joel bilang, penuai apa kita tahun depan ke Afrika ya? Amin, sepakat, kita dukung dulu. Belum tahu tapi gimana caranya, kita dukung dulu. Itu pengabdian. Selalu ada saat dibutuhkan, dirindukan oleh Tuhan kita. Tapi bagaimana kalau kita mengerti pengabdian, kalau kita gak kenal Tuhan kita, kita gak kenal pemimpin kita, tapi kita bilang, Kak, saya mengabdi kok. Ya mengabdinya gitu seadanya. Misalnya di sini pemimpinnya banyak. Ada yang ibu-ibu dengan suaminya, yang youth dengan pemimpinnya dengan siapa? Mungkin di youthnya masing-masing. Yang unit Bu Joel dengan Bu Joel, yang saya unit penari dengan Ibu Nike gitu. Bagaimana saya bisa mengerti pengabdian kalau saya juga gak kenal Tuhan saya gak kenal pemimpin saya gitu. Bagaimana saya bisa selalu memberi dan mendukung apa yang dikerjakan pemimpin dan yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini gitu. Jadi sebagai seorang panggilan penuai, bisa gak kita seperti Ruth setia, memungutin jelai demi jelai. Dia kan gitu awalnya ya, mungutin jelai dulu. Dia belum tahu nih endingnya mau kemana. Yaudah dia mengabdi dulu deh sama Naomi. Disuruh pergi sono ke ladangnya Boas, disuruh kerja setiap hari, pungutin jelai aja kerjanya, mungutin jelai. Jelai kayak serpihan dipungutin. Ujungnya dia dapat Boas loh, yang paling kaya. Amin. Bahkan keturunannya melahirkan langsung Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau kita sedang dalam proses didikan cinta dan pengabdian, mari respon itu dengan benar. Jangan meresponi dengan itu sebuah tugas lagi. Dengan meresponi dengan sesuatu yang capek. Saya gak ngerti pemimpin saya soalnya berubah-berubah. Saya gak ngerti soalnya pemimpin saya kayak cuekin saya gitu. Tapi bisa gak kita meresponi dengan cinta, dengan benar, saat kita sedang ada di dalam didikan cinta dan pengabdian. Amin Bapak Ibu. Jadi tadi penuai kita sudah bangga nih, yang menyelamatkan jiwa-jiwa itu adalah misi kita. Menyelamatkan jiwa-jiwa sampai ke gang-gang kecil, sampai ke lorong-lorong. Setelah itu kita harus yang ada namanya cinta.
dan pengabdian. Karena gak bisa kita teriak hineni Tuhan, ini aku Tuhan, tapi kita di dalamnya gak ada cinta dan pengabdian. Gak bisa kita bilang hineni. Sebenarnya bukan cuma penuai aja, semua panggilan harus ada cinta dan pengabdian. Tapi tadi lagi basicnya penuai itu kenapa warna coklat? Karena kita mau hineni. Di dalam hineni harus ada yang namanya cinta dan pengabdian. Jadi core-nya penuai itu ya harus ada cinta dan pengabdian. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, menjadi penuai gemar menabur. Terkadang kita gini, tuayan, cepet banget kalau teriaknya tuayan ya, semangat, tuayan, kayak ambil semua berkat, tuayan, berkat untuk ini, untuk rumah, untuk ini. Tapi kita nggak mau teriak, taburannya mana? Taburannya mana? Gitu. Kadang cuma sampai di grup penuai, Cidorkas ingetin mulu, ayo penuai jangan lupa nabur. Gitu, harus digituin. Ayo penuai, nabur berapapun gitu. Namanya penuai ada nabur. Kita jangan cuma menuai aja, tapi naburnya juga. Makanya saya tulis gemar menabur. Firman-Nya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita tidak akan bisa menuai jika kita tidak menabur, Bapak Ibu. Jadi kalau penuai itu gini, Bapak Ibu, kita mau bagikan seragam. Nah, jangan tunggu disuruh, boleh nabur ya ke Cidorkas, rekening ini. Belum, besok belum ada yang nabur lagi nih. Ayo jangan lupa nabur. Gak ada yang nabur lagi sampai mau heavenly rim-nya. Beberapa jam aja mau mulai masih diingetin, ayo jangan lupa nabur gitu. Tapi sikap kita gini, penuai, kita mau bikin kita mau KKR. Bukan KKR deh, kebaktian ini dulu. Kita mau kebaktian kelas penuai, kita mau bagikan masing-masing apa namanya, mas apa tuh kayak 0,01 apa, mas apa namanya, LM, yang mas logam mulia itu yang 0,0001 gitu. Kita yuk sama-sama, misalnya ya, ini saya misalnya loh, ada pemimpin yang dapat penuai Pak, yang semua kelas panggilan penuai ini yang setiap seminggu sebulan sekali. Mas Antem ya, dapat Mas Antem yang cuma 0,1 gram. Kan kadang suka dibagiin gitu kan, gitu. Nah, saat ada pemimpin dapat itu, kita penuh langsung gimana? Oke, Bu Dorkas, misalnya Bu Dorkas yang dapat itu ya. Oke Bu Dorkas, saya tabur. Saya nabur kemana ya? Nggak mesti 1 juta, nggak mesti langsung yang kayak, duh saya nggak ada uang, saya nggak bisa nabur. Tabur aja dulu seberapa. Karena kita panggilannya penuai. Jadi kita harus menjadi penabur juga. Karena kita tidak akan bisa menuai kalau kita tidak menabur, Bapak Ibu, gitu. Next slide-nya, seorang penuai harus berani menabur dan meletakkan. Ini tanamkan dalam hidup kita yang panggilan penuai. Yuk, seorang penuai itu harus berani menabur dan meletakkan, gitu. Sampai menabur itu bukan sebuah kesakitan, kayak, duh, Kak saya gak ada uang, lalu saya mau seperti seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Boleh, kalau respon kita benar, kalau benar itu di hati kalian. Tapi kadang kita kayak, nih Tuhan ya, Tuhan lihat kan dompet saya kosong, nih saya seperti yang di Alkitab ya Tuhan, sampai dompet saya kosong, kasih. Tapi kalau hati kita seperti seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya, maka kalau hati kita seperti itu tuh benar gitu. Kita bisa memberi dari kekurangan kita bukan karena kita punya 10 juta, tapi kita bisa memberi dari kekurangan kita menyentuh surga. Amin. Saat kita memberi dalam kekurangan, merubah kemiskinan jadi kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Saat kita memberi di dalam kekurangan, itu merubah setiap kemiskinan kita jadi kelimpahan. Jadi hari ini kalau kita penuai, yuk belajar menabur apapun. Menabur doa, menabur kalau ada orang yang menyakiti kita kan bisa menabur dengan pengampunan,
Menabur dengan bukan jadi cibir. Kalau kita nggak ngerti, pemimpin kita nggak jelas banget mau kayak gimana sih. Kita kan bisa menabur dengan oke, taat aja, turut aja apa saya juga nggak ngerti sih. Belum tentu kalau kita jadi pemimpin kita bisa seperti dia, betul gak? Kadang kita kalau komenin pemimpin nomor 1, coba kita yang jadi dia, bisa pecah kepala kita misalnya, benar gak? Amin. Walaupun ujung-ujungnya kita semua akan menjadi pemimpin, amin, amin. Gitu. Tapi kita kalau komenin pemimpin gimana sih, nggak jelas banget, sebentar ini nomor 1 gitu loh. Tapi coba kita jadi dia, kita ubah pola pikir kita. Oh iya, coba kalau saya jadi dia belum tentu saya juga bisa sih. Bener gak? Saya mengakui kok kalau saya jadi Cinike belum tentu saya bisa juga sih. Kalau saya jadi Bu Jeje belum tentu saya bisa ya. Mikir mau ngapain ya penuai. Kalau ada tugas, kalau lagi Tuhan bawa kita heavenly rim, dipikirin dong sama pemimpin mau ngapain ya heavenly rim, biar sampai penuai ngerti heavenly rim itu apa. Betul gak? Jadi benar-benar pemimpin itu juga tugasnya banyak gitu. Jadi milikilah kemampuan untuk merubah semuanya itu menjadi pola pikir yang apa ya namanya, pola pikir yang benar gitu loh di hadapan Tuhan. Jadi saat ada orang menyakiti kita, saat kita nggak ngerti pemimpin kita, bisa gak kita nabur dengan mengucap syukur. Saya lagi ngomongin menabur dengan uang benar, tapi juga menabur dengan sikap hati yang benar. Karena kita penuai, kita juga harus menabur. Menabur dibilang yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan bersorak-sorai. Kalau kita masih bilang, "Kak, saya udah persembahan, saya udah nabur banyak, tapi saya kok belum melihat hasilnya." Ibu-ibu tahu gak mencucurkan air mata? Itu air matanya gak berhenti-berhenti. Tapi kalau masih menaburnya kayak nangisnya masih sedikit ya, ya Tuhan, saya sudah menabur, udah habis nangis dilap. Itu belum mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata tuh kayak yang di kartun-kartun, tahu gak sih, di emoticon, di emot-emot lain, air matanya nggak berhenti, ada kan? Ada kan di line-line, di stiker-stiker, pokoknya di kartun-kartun ibu-ibu sekalian yang gambar air mata nggak berhenti. Itu namanya mencucurkan air mata. Jadi kita jangan bilang, "Kak, saya udah nabur, saya belum lihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya." Hei, yang kamu tabur apa sudah mencucurkan air mata? Belum, Kak, baru netes. Ya belum, gitu loh. Baru meneteskan air mata, Kak, belum mencucurkan air mata, gitu. Dibilang yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan bersorak-sorai. Pada saat saya meletakkan anak saya, itu aja saya masih belum berani bilang itu mencucurkan air mata. Mungkin orang bilang, "Wah, hebat ya, keren." Enggak. Sekali lagi saat kita juga meletakkan, habis itu kita langsung jangan berbangga. "Tuhan, saya sudah meletakkan, saya sudah mencucurkan air mata 1 ember," gitu loh. Jangan berbangga gitu. Jangan langsung kayak berarti saya sudah menjadi penuai yang sejati. Tidak juga Bapak Ibu. Masih banyak yang harus kita letakkan demi letakkan setiap hari. Karena next, seorang penuai juga harus berani meletakkan mesbah. Seorang penuai juga harus punya yang namanya mesbah. Apa? Punya yang namanya mesbah. Gitu. Seorang penuai harus berani membangun mesbah dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Walaupun kita sudah membangun mesbah, nggak ada yang tahu, bagus banget, cuma Tuhan yang tahu mesbahmu dengan Tuhan. Nggak ada orang saat tangan kiri memberi, saat tangan kanan memberi, nggak mesti tangan nggak mesti sebelahnya tahu. Nggak usah kasih tahu ke orang-orang, saya udah menabur ya, saya udah menabur Cidorkas, sampai di screenshot di grup Cidorkas, ini yang saya tabur gitu, jumlahnya segini. Nggak usah, japri aja Cidorkas, yang nggak usah sampai Bu Joel tahu, Kak Rolis tahu. "Kak Rolis, saya udah nabur, jadi saya nggak ikut kumpul ya, kumpul penuai." Maaf, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya sudah meletakkan mesbah, saya sudah menabur 10 juta, dan saya sekarang lagi banyak urusan, mohon maaf. Tidak Bapak Ibu, gitu. Jadi saat kita sudah menabur, meletakkan mesbah, belum cukup sampai di situ. Belum cukup sampai di situ. Pada saat saya meletakkan anak saya, Tuhan menggantinya dengan anak penghiburan. Uriel lagi bangun gak dia? Tidur. Oh, di bawah ya. Tuhan menggantikan
dengan Uriel, boleh bawa sini aja Uriel ya. Dengan anak penghiburan. Gitu, bener-bener ini anak beda banget sama kakaknya ya. Si Yehuda berisik banget. Datang anak kalem, dari mana juga saya bingung, saya nggak kalem. Suami saya juga kan nggak bisa dibilang kalem ya, gitu. Jadi itu benar-benar anak penghiburan gitu. Membuat saya setiap hari bersuka cita. Untuk setiap hari melihat mukanya beda banget lah gitu. Semua orang yang lihat juga komen, ini kok beda banget ya, ini kok beda banget ya. Benar-benar Tuhan mengganti setiap apa yang kita tabur. Amin Bapak Ibu. Benar-benar Tuhan mengganti berlipat kali ganda. Jadi jangan takut kalau kita menabur, meletakkan mesbah, sedang menangis anak saya, sedang karena dia sedang mengantuk. Tapi mamanya mau sok-sokan diajak ke atas. Gitu. Jadi jangan kita langsung kalau berbangga dengan panggilan, jangan kebalik ya. Kadang kita, tapi kan kakak tadi suruh berbangga, jadi saya berbangga, saya sudah meletakkan mesbah, saya sudah menabur, saya bangga. Iya bangga, beda dengan sombong, jauh beda gitu. Jadi saat kita sudah meletakkan, menabur, tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Pada saat saya mengandung anak saya yang kedua, Uriel, sampai saya ingin melahirkan pun Tuhan masih memberikan saya ujian. Saya jatuh dari motor Bapak Ibu. Saya sedang hamil besar. Besoknya itu saya harusnya melahirkan. Sebelum hamil 1 saya melahirkan, saya jatuh dari motor. Sehingga membuat saya harus menjalankan 2 operasi sekaligus. Pada saat saya jatuh saya patah tulang. Jadi saya harus dioperasi patah tulang, dioperasi sesar mengeluarkan anak saya. Jadi gak cukup sampai di situ, betul? Gak cukup sampai saat saya meletakkan anak saya, membangun mesbah, meletakkan anak saya udah cukup Tuhan. Masih banyak perjalanan dengan Tuhan menjadi penuai yang harus kita nikmati setiap musim. Amin. Amin. Masih banyak perjalanan dengan Tuhan menjadi penuai yang harus kita renungkan, yang harus kita bisa bersuka cita menjalaninya, menghidupi panggilan kita menjadi penuai. Amin. Jadi siang hari ini, mari saat kita menjadi penuai-penuai menantikan Tuhan, banggalah karena itu sebuah kehormatan. Banggalah menjadi penuai, kita diberikan misi sama Tuhan, diberikan tugas. Jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa kita? Diutus ke provinsi, siapa coba kita? Nothing. Siapa kita dikasih menjaga benua demi benua? Siapa? Kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Tapi kita penuai. Akhirnya kita diberi tugas, betul? Tugasnya juga sebuah kehormatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan saudara-saudara kita yang seberang. Sebuah kehormatan. Amin. Lakukan dengan cinta dan pengabdian. Karena tidak bisa kita bilang hineni tanpa cinta dan pengabdian. Tidak bisa kita bilang kita mencintai Tuhan sebagai seorang penuai, tapi kita tidak mengerti cinta dan pengabdian. Lakukan dengan cinta dan pengabdian, dan bangun mesbahmu setiap hari. Letakkan apa yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam hidupmu. Letakkan di hadapan Tuhan. Itulah dia sikap seorang penuai. Berani meletakkan, berani membangun mesbah, berani memberi bahkan yang paling sakit dalam hidup kita. Amin. Itulah dia core penuai. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang penuai, banggalah kita. Banggalah kita menjadi seorang penuai. Saya ajak sekali lagi, penuai menantikan Tuhan. Ujungnya kita semua meneriakan lawatan. Jadi tugas kita adalah barisan terdepan, penuai sehati sederap, menerobos semua kemustahilan, menyelamatkan jiwa-jiwa, bahkan sampai yang paling pelosok sekalipun cuma mendengar nyanyi kita Yesus, Yesus, kau berarti mereka bertemu Tuhan. Sampai seperti itu, amin. Amin Bapak Ibu. Jadi siang hari ini banggalah menjadi seorang penuai, amin. Siapa penuai? Lawatan, oke, angkat tangan, saya penuai saya gitu. Siapa di sini penuai? Harus dengan bangga. Dengan bangga kita sebagai seorang penuai. Oke, mari kita bersama dalam doa Bapak Ibu sekalian.